Hai Murs Fam, gue excited banget hari ini gue mau nyeritain soal ketidaksabaran gue berangkat commuting dari rumah ke kantor. Mulai dari ngojek ke stasiun subuh-subuh, kelupaan top up e-money, nyampe kereta ternyata mau tidur, malah desek-desekan sama orang. Mana nyampur-nyampur lagi baunya. Yang paling OP sih, bau ketek yang nyampur sama body lotion. Hem body kalau kata Pak Wahyu. Kebayang gak lo baunya? Pengalaman gue ini sering disebut dengan commuting stress. Selama perjalanan, gue cuma kepikiran PowerPoint yang mesti gue paparin ke bos gue, sambil nyiapin ketawa karir kalau dia lagi cerita soal tanaman-tanamannya. Terus menanti-nanti ada gosip apa hari ini di kantor. Sekitar 2 jam lah hidup gue habis buat di jalan. Tua di jalan. Gue termasuk salah satu dari 7,59 juta pekerja komuter yang ada di Indonesia pada tahun 2024, atau 5,24% dari keseluruhan penduduk yang bekerja kalau kata BPS. Ya, gue yakin sih bukan cuma gue doang yang capek. Dipikir-pikir, apa enakan WFH ya? Coba deh kita breakdown. Kalau gue lihat-lihat ya, banyak kantor yang nggak masukin WFH sebagai benefit di lowongan mereka. Kebanyakan mereka cuma masukin kepesertaan BPJS sebagai benefitnya. Padahal itu kan kewajiban perusahaan, bukan bagian dari benefit aja. Pasca COVID-19, banyak karyawan yang udah terlanjur nyaman sama sistem kerja yang WFH atau WFA. Beberapa perusahaan juga masih nerapin sistem hybrid buat fleksibilitas kerja. Kayak udah terlanjur gitulah ada sistem hybrid. Gimana enggak, kadang ke kantor, kadang di rumah, enak dong. Makanya menurut gue sistem WFH ini harusnya tulis aja gak sih? Coba deh kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian. Gue gak memungkiri kalau WFH itu enak, banyak leha-lehanya. Bahkan buat yang berkeluarga juga jadi banyak waktu kan sama anak keluarganya. Tapi kadang WTF juga, rapat semena-mena jam 10. Jam 10 malam. Bos gue yang dikit-dikit nanya, "Udah kelar belum?" Jadinya gue misu-misu mulu deh tiap lihat handphone jadul gue. Gue sebagai karyawan yang oke siap pak, note. Pas meeting online, kadang ngerasa bersalah juga sih sama kantor. Emang evaluasi pas WFH itu jadi PR banget. Tapi ada kalanya juga kita harus mikirin perasaan bos sih. Next. Fenomena pekerja komuter ternyata banyak di wilayah metropolitan nih Murs Fam. Dari RPJMN tahun 2020 sampai 2024, kita jadi tahu ternyata ada 10 wilayah metropolitan atau disingkat WM yang bakal dikembangin di Indonesia. Jabodetabek Punjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur itu punya presentasi yang tertinggi, yakni sebesar 16,89% pekerja komuter. Diikutin Sarbagita, Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan sebesar 15,22%. Lalu daerah lainnya kayak Mebidang, Maminasata, Banjarabakula, Cekungan Bandung, dan lainnya banyak juga ya akronimnya. FYI juga nih Murs Fam, karakteristik pekerja komuter pada Agustus 2024 juga didominasi oleh pekerja laki-laki sebesar 70,17%. Wow. So, ngelihat banyaknya pekerja komuter di daerah metropolitan Indonesia, gue jadi kepikiran nih, apa mereka juga butuh WFH ya? Coba deh, kalian yang kerja commuting di luar Jakarta, gimana pendapat kalian soal WFH? Butuh nggak kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dengan berkembangnya teknologi, kita jadi nggak perlu tuh bertatap muka langsung sama orang lain. Ya contohnya aja nih, kita sekarang kalau mau makan tinggal order aja. Ke supermarket tinggal klik-klik aja, ya kan? Kalau lagi pengen sangs gitu, tinggal aplikasi hijau aja. Ya, tapi sadar gak sih Murs Fam? Ada banyak fitur-fitur manusia yang makin tergerus, yang tadinya kita kuasain banget, sekarang kita gak mampu ngelakuinnya. Ya, misalnya aja nih, kalau zaman dulu itu biasa banget berburu, meramu, bikin sarkofagus, bikin candi. Mungkin bagi masyarakat yang masih berdekatan dengan alam, masih mampu-mampu aja ngelakuinnya. Tapi kita yang udah biasa tinggal di kota-kota besar, apa iya masih berburu? Nggak kan? Nggak dong. Boro-boro deh berburu. Masak aja belum tentu bisa. Ngaku deh lo.
Gue ngerasa makin kesini kita makin kehilangan fitur-fitur yang diwarisin sama nenek moyang kita. Kalau kita tarik kesimpulan dan kita cocokin ke WFH tadi, ya kita kehilangan sentuhan dan interaksi langsung. Makanya perusahaan seperti Zoom sekalipun menyadari akan hal itu. Berdasarkan statement dari kepala bagian sumber daya manusianya, Zoom kembali menerapkan WFO kepada karyawannya baru-baru ini nih Mursfam. Lah, kocak. Matthew Saxon, kepala bagian SDM Zoom, bilang kalau menghubungkan orang-orang jadi sangat penting, seiring dengan perluasan bisnisnya. Dia juga nambahin kalau banyak orang yang melupakan produk dan solusi yang diberikan oleh Zoom, itu ya hanya untuk pekerjaan kantor aja. Dari situ kita bisa lihat, perusahaan seperti Zoom sendiri yakin bahwa interaksi langsung itu tetap perlu. Karena gue bukan termasuk orang yang sabaran ya ketika gue commuting. Senpai gue pernah bilang, if you're heading back to the office after working from home, you've probably got a commuter burnout. Dan ternyata bener. Jadi gue pun pelan-pelan mempraktekkan cara-cara yang mungkin bisa menangkal commuting stress gue tadi. Pertama, gue ngelawan kebosanan dengan menyibukkan aktivitas selama commuting dengan dengerin podcast. Kedua, gue mempersiapkan diri dengan rutinitas pagi dengan menikmati sarapan yang enak dan gak buru-buru, santai. Yang ketiga, gue bakal ngabarin ke rekan kerja gue kalau gue bakal telat. Ya biar bos gue tahu gue lagi di mana dan dia nggak nyariin. Kalau pola ini gue ulang-ulang terus, pasti dia paham dong kalau gue lagi di jalan. Dengan mempraktekkan strategi tersebut, gue pelan-pelan bisa menghemat energi gue. Minimal nyampe kantor gue nggak bete lah. Dan bisa produktif seharian. Kalau kalian, enaknya WFH atau WFO? Coba tulis opini kalian di kolom komentar.